Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabat, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terbongkar juga identitas Abu Janda. Terbongkar siapa sebenarnya Abu Janda. Kenapa setiap Abu Janda berbicara tentang Islam, dia selalu menyudutkan Islam, selalu memframing bahwa Islam itu adalah buruk, ajaran Islam nggak bener. Bahkan terakhir ketika Abu Janda membahas tentang ceramahnya Pak Yusuf Kalla, ya, Abu Janda mengatakan bahwasanya benar agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk menghilangkan nyawa orang yang tidak sama, tidak beragama Islam, ya, orang yang tidak mau masuk Islam. Katanya diperintahkan di dalam Al-Quran orang yang tidak Islam untuk dihilangkan nyawanya, dan itu syahid katanya. Bahkan dia mengutip ayat Al-Quran, ya, tapi memang sengaja dia penggal-penggal supaya bisa terpenuhi keinginannya untuk memframing bahwa agama Islam adalah agama yang buruk. Kemudian dia memuji-muji ajaran Kristen. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar, dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Ya, itu video dari Abu Janda yang memotong video Pak Yusuf Kalla, yang kemudian di-framing, ya, dengan mengutip ayat Al-Quran bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran menghilangkan nyawa orang yang tidak seagama, bahkan dengan mengatakan itu syahid. Ya, kurang ajar si Abu Janda. Tapi akhirnya terbongkar, ya, kenapa Abu Janda kok selalu menghina Islam, padahal dia sendiri mengaku beragama Islam, bahkan mengaku sebagai anggota Banser. Jadi gini ya, pertama saya anggota Banser, dan di Banser kita dididik militer, jadi kita punya jiwa korsa. Gus Yakut itu adalah panglima saya di Banser, jadi tentu saja saya akan bela beliau. Dia mengaku sebagai anggota Banser, bahkan panglimanya jelas-jelas disebut Yakut Kholil Kaumas, dan dia pembela Yakut Kholil Kaumas yang jelas-jelas itu koruptor, ya. Sekarang sudah ditahan sama KPK, ya. Ternyata Abu Janda ini bukan beragama Islam. Abu Janda itu sudah sejak lama dia sudah masuk ke agama Kristen, ya. Dia sudah dibaptis dan disaksikan oleh seorang pendeta namanya Saifuddin Ibrahim,
ya. Ini pun pendeta yang sama juga, ya, orang Islam yang murtad, kemudian setelah murtad dia dengan lantangnya sering mengeluarkan kata-kata, sering membuat video-video yang isinya menghina agama Islam, ya. Coba kita lihat video dari Saifuddin yang mengatakan bahwa Abu Janda itu sudah lama dibaptis. Abu Janda itu baru kemarin 2 minggu yang lalu maksud saya, dia datang ke rumah ini, dia salaman, dia peluk saya. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman ya, apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim ini. Atau kalau ada yang masih kurang jelas, biar kita lanjutkan. Tapi sebelumnya coba dibantu di-sharekan ya, agar video ini cepat sampai kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk yang ada di sekitar tempat tinggal dia ya. Kita lanjut kembali. Saya udah dari dulu, artinya 20 tahun yang lalu saya sudah memulai dengan masuknya saya Kristen, dan sekarang Abu Janda itu sudah masuk Kristen. Dia sudah Kristen, bukan Islam lagi. Sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi begitulah selama ini tipu daya Permadi Arya alias Abu Janda, yang keliling gereja kesana kemari. Dia mengaku sebagai dirinya seorang muslim, bahkan bukan hanya sebagai seorang muslim saja, dia juga bagian dari kader NU. Nah, dia bilang kader NU Banser. Saya bukan sekedar muslim loh, saya ini kader dari ormas Islam terbesar di Indonesia, kader Banom NU Nahdlatul Ulama, anggota Banser. Luar biasa meyakinkannya ya. Tapi apa yang dia perbuat justru sebaliknya, menyerang, menghina, dan selalu berusaha membenturkan umat Islam dengan Kristen ya. Sepertinya memang ada kesenangan dia akan huru hara yang terjadi ya. Makanya Pak, saya sebagai muslim, saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina Pak. Ya begitulah ya. Wah, dengan meyakinkannya dia keliling gereja, ke podcast mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Ya, jelas ya. Jadi si Abu Janda itu bukan Islam. Bukan Islam dia. Karena mustahil orang Islam kemudian ketika berbicara tentang Islam membandingkan dengan agama lain, dia malah memuji-muji agama lain. Kan mustahil. Jadi udah fix ya, Abu Janda ini bukan orang Islam. Jadi ketika dia berbicara tentang Islam, apalagi sampai memframing ajaran Islam, ajaran yang tidak benar, artinya dia sudah benar-benar menistakan ajaran agama lain, agama yang tidak dipeluk oleh dia, ya. Tapi nggak tahu nih, si Abu Janda ini udah dikeluarkan apa belum dari Banser. Kemarin kan ada anggota Banser yang membela Yakut Khalil Qomas dipecat dari Banser. Nah ini Abu Janda gimana? Dipecat juga apa nggak dari Banser? Salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.